Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya semua? Baik? Sangat baik, luar biasa. Yes. Oke, terima kasih Bapak Ibu beserta guru-guru hebat yang luar biasa. Pada kesempatan ini kita akan belajar tentang pengenalan fitur-fitur dan juga pengoperasian dasar pada perangkat PID, laptop dan juga pemanfaatan hard disk. Nah, apa saja yang akan kita lakukan di dalam kegiatan ini Bapak Ibu? Kita akan sama-sama belajar tentang pengenalan fiturnya. Mulai dari pengenalan fitur dan pengoperasian perangkat digital di sekolah, lalu pengelolaan perangkat digital dan integrasi perangkat digital dalam pembelajaran. Nah, berikutnya ini tujuan yang akan kita capai Bapak Ibu setelah mengikuti sesi ini. Indikatornya di sini Bapak Ibu dan materi pokoknya ada jelas di slide atau di PID ini dan ada submaterinya di sini. Sudah dibaca ya? Oke, baik. Nah, untuk pengenalan fitur dan pengoperasian perangkat digital sekolah seperti misalnya PID dan juga laptop dan hard disk, itu yang akan kita kenal sama-sama apa saja fitur-fiturnya yang ada di dalam. Lalu di sini ada pertanyaan pemantik. Oke, terima kasih yang sudah menjawab. Baik, berikutnya ini ada pengertian perangkat digital. Sudah ya? Sudah paham? Oke. Berikut ini perangkatnya Bapak Ibu. Nah, saya percaya bahwa Bapak Ibu sudah kenal ini semua, bahkan sudah ada di sekolah ya. Sudah, mulai dari apa ini? Papan interaktif digital atau PID. Ada LCD, ada monitor, ada CPU sampai ada hard disk. Ya, betul sekali. Luar biasa, pasti semuanya sudah paham ini semuanya. Nah, ini contoh peralatan digital pembelajaran seperti perangkat tampilan dan presentasi sampai audio. Lalu kelima dan kedelapan, dan sekarang Bapak Ibu mari kita scan. Sudah ya? Oke, terima kasih. Nah, ini bagaimana kita memanfaatkan papan interaktif seperti yang kita gunakan sekarang Bapak Ibu. Ternyata ada beberapa alat-alatnya di situ. Ada namanya stylus yang biasa kita gunakan untuk menulis. Lalu ini apa? Ada remote controlnya dan ada kabel HDMI seperti ini. Ini seperti yang digunakan oleh Ibu Guru tadi. Lalu berikutnya ini ada papan interaktif digital. Kita lihat seperti ini Bapak Ibu di poin 1 dan 2. Kemudian 3, 4, 5. Lalu fungsi utamanya. Nah, ini yang Bapak Ibu Guru perlu pahami. Oke. Lalu bagaimana pengelolaan perangkat digital yang ada di sekolah kita sebagai bagian daripada bantuan yang sudah disediakan oleh pemerintah kepada kita. Pertama itu mendata sampai di pelaporan. Lalu ini Bapak Ibu yang akan Bapak Ibu gunakan nanti. Setiap sekolah itu perlu membuat daftar inventaris. Bisa di-scan ya? Oke, sudah ya. Oke, sudah ya. Lalu kebijakan penggunaannya dan pemanfaatannya ini ada 1 sampai 7. Kemudian untuk tujuan perawatan, wah ternyata PID itu juga Bapak Ibu perlu dirawat ya. Ini perawatannya mulai dari poin 1 sampai 4, 8. Lalu ada prinsip utama pemeliharaan dan perawatannya. Kemudian ada prosedur perawatannya. Begitu. Lalu kemudian Bapak Ibu perlu pahami di sini ada beberapa kolom di sini untuk pemeliharaan dan perawatan. Nah, kapan dilakukan perawatan? Apakah setiap hari atau 1 minggu atau 1 bulan atau setiap 6 bulan ya? Oke, lalu berikutnya praktik membersihkan. Nanti kita praktik ya bagaimana kita membersihkan PID ini supaya terawat. Lalu berikutnya ini teknisnya, teknis pelaksanaan pemeliharaan laptop. Kalau tadi itu PID, ternyata laptop juga perlu dipelihara ya. Oke, seperti alat-alatnya tadi. Lalu kemudian ini teknis pemeliharaan untuk penyimpanan eksternal. Apa itu penyimpanan eksternal yang merupakan bagian bantuan dari pemerintah?
Ada harddisk ya? Iya. Ada yang bawa? Ada. Oke, ada ya? Ada semua. Oke, ini definisi untuk tujuan troubleshooting. Troubleshooting itu adalah proses sistematis untuk menemukan, menganalisis dan juga memperbaiki. Ketika PID bermasalah, tidak berfungsi, itu ada namanya troubleshootingnya. Jadi kita tidak perlu panik, apalagi panggil orang lain. Bagaimana mengatasinya ini? Sudah tidak bisa dipakai. Tidak usah panik ya, nanti kita praktek bagaimana mengatasinya. Ini ya. Lalu berikutnya ada panduannya, sudah dibaca tadi Bapak Ibu. Terus, nah ini langkah-langkah untuk bereset ketika ada trouble, ada masalah ya. Ada di situ panduannya, nanti kita coba, nanti kita praktek. Oke. Oke, nah ini untuk pencatatan jika ada masalah di sekolah ya Bapak Ibu, kejadiannya apa, kemudian bagaimana apa masalahnya, lalu tindakannya seperti apa, siapa yang jadi teknisinya, apakah Bapak Ibu guru atau memanggil teknisi. Sampai di sini ada status penyelesaiannya ya. Ini nanti akan diperiksa oleh kementerian bahwa setiap sekolah yang mengalami kendala atau masalah terkait dengan pemanfaatan PID ini akan dilaporkan seperti ini ya, semua sekolah. Oke, ini catatan problemnya, keamanan teknis dan keamanan operasional, keamanan operasionalnya, dan integrasi perangkat digital dalam pembelajaran literasi numerasi. Ternyata pemanfaatan PID itu Bapak Ibu, perangkat digital itu dapat meningkatkan literasi dan numerasi. Gitu ya, ini ada literasi mengapa, kemudian numerasi, sains dan teknologi. Mengapa digitalisasi pembelajaran? Nah, itu yang pertama adalah meningkatkan motivasi sampai di meningkatkan pembelajaran menggunakan pendekatan pembelajaran yang fleksibel dan personal. Bapak Ibu, mengapa digitalisasi pembelajaran itu penting? Karena literasi di sekolah itu banyak sekolah literasinya menurun, ya. Kemudian numerasi, kemudian juga sainsnya dan juga pemanfaatan ya teknologinya. Lalu di sini yang pertama, kenapa ada pembelajaran digital? Tentunya meningkatkan motivasi belajar murid ya. Lalu sesuai dengan pendidikan yang menyesuaikan atau pendidikan yang adaptif. Lalu kemudian berikutnya mengasah keterampilan abad 21 dan melayani generasi digital, pembelajaran fleksibel dan personal. Nah, apa fondasi literasi, numerasi, sains dan teknologi dalam digitalisasi pembelajaran? Yang pertama itu literasi, numerasi, kemudian sains dan teknologi. Nah, digital itu menjadi fondasi strategis dalam pembelajaran abad 21 karena mendukung peningkatan literasi, numerasi, dan sains melalui akses informasi yang interaktif, kontekstual, dan mendorong berpikir kritis. Memahami betapa esensialnya digitalisasi untuk membentuk pendidikan masa depan. Itu penting, makanya melalui forum ini Bapak Ibu terpilih sebagai peserta untuk mempelajari mengapa digitalisasi pembelajaran itu penting untuk diterapkan. Dan Bapak Ibu guru juga harus melek teknologi ya. Ya, harus melek teknologi, mampu memanfaatkan teknologi di dalam pembelajaran. Dan bagaimana kita mengubah potensi ini menjadi akselerasi nyata di lapangan. Jadi Bapak Ibu sudah sering menggunakan di sekolah ya? Sudah? Oh, siapa yang belum? Ya, ada yang belum, nanti kita sama-sama belajar ya. Lalu bagaimana strategi akselerasi penguatan literasi, numerasi, sains dan teknologi melalui digitalisasi pembelajaran? Di sini ada dua strategi ini, fokus pada peningkatan kapasitas guru dan menyediakan pemanfaatan optimal sarana digital. Jadi yang pertama itu Bapak Ibu adalah kita perlu meningkatkan kapasitas guru.
guru perlu dibekali bagaimana mengembangkan program pelatihan yang komprehensif dan juga berkelanjutan. Tujuannya itu agar guru itu tentu menguasai yang namanya kompetensi pedagogi, ya. Ya, banyak guru-guru yang sebenarnya sebelum mengajar itu kadang belum menguasai materi. Padahal yang sebenarnya ketika kita mengajar, kita harus menguasai materinya. Sebenarnya itu yang harus kita kuasai Bapak Ibu, ya. Jadi perlu meningkatkan kompetensi. Lalu menyediakan pemanfaatan optimal sarana digital. Nah, seperti ini. Ini adalah sarana digital yang sudah disediakan. Ada laptop dan juga ada hard disk. Ya, oke, mungkin ada yang ingin bertanya. Terima kasih Bapak Ibu semuanya. Sekian Bapak Ibu, terima kasih. Semoga materi yang sudah kita pelajari hari ini bermanfaat untuk kita semua. Tepuk tangan dulu untuk kita semua. Demikian Bapak Ibu, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sore. Selamat sore.